Iman standar kebaikan. Mau meminang laki-laki, meminang anak perempuan, standar kebaikan yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinan, din, agama yang pertama. Begitu juga ketika laki-laki menikahi perempuan, apa yang dipandang? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4, limaliha karena hartanya, li hasabiha karena nasab keturunannya, li jamaliha karena kecantikannya, li diniha karena agamanya. Di akhir hadis itu apa dikatakan? Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agama. Sekarang dibolak-balik logika berpikir itu. Jangan tanya agamanya apa, yang penting baik. Maka kita tetap sekali Islam tetap. Tapi bukan berarti setelah pulang dari pengajian ini lalu kita membakar, menghancurkan. Tidak demikian. Islam ini paling siap untuk bertetangga, berteman dan bersahabat dengan saudara yang tidak seakidah. Seandainya mereka tidak mengusir kamu, tidak membunuh kamu, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Jangan ajari umat Islam tentang toleransi. Mengajarkan tentang buat telur asin silakan, tapi tentang toleransi, Islam ini bukan agama kemarin sore. Islam ini 14 abad pernah bertetangga dengan non muslim. Di Madinah Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Pindah ke Mesir, di Mesir ada Kristen Ortodok Koptik. Pindah ke Lebanon, di Lebanon ada Kristen Ortodok Maronit. Pindah ke Turki, di Turki yang berkuasa Konstantin. Tapi mereka datang dengan penuh kedamaian, karena agama mereka adalah agama yang berdasarkan keselamatan, namanya Islam, dan Tuhan yang disembah namanya adalah Allahumma antas salam. Tempat tinggalnya nanti di surga bernama wa adkhilnal jannata daras salam, namanya Muslim. Tiap hari dia berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Berserah diri kepada Allah. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya. Tangannya tidak kasar, lisannya tidak keras. Abdul Somad itu ngomong aja begitu lisan. Dari tadi ngomongnya keras. Saya tidak keras, mikrofonnya bagus. Kadang orang tidak bisa membedakan mana yang keras, mana yang tegas. Saya tidak keras. Belahlah dadaku, akan kau temukan sutra halus lembut di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang ingin Al-Faqir Abdul Somad sampaikan, bahwa yang terpenting di antara semua adalah berjamaah. Alhamdulillah, mengajari orang Garut berjamaah itu sama dengan mengajar itik berenang. Mereka adalah orang-orang yang berjamaah. Abdul Somad bisa datang kemari kan karena mereka sudah berjamaah. Lalu Abdul Somad menceramahi tentang jamaah, mubazir. Lalu apa yang perlu kita jaga? Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang Garut. Sudah putus asa. Begitu dia tahu, ini orang mana? Dari Garut. Aku putus asa. Walakin, akan tetapi fit tahrish, dia tanamkan bibit-bibit permusuhan, gesekan-gesekan api kecil
Makanya ini lalang kering. Kalau ada gesekan api kecil, cepat-cepat dipadamkan. Dengan apa? Tabayyun. Dengan apa? Klarifikasi. Dengan apa? Pertemuan-pertemuan. Dengan apa? Ngaji bareng, duduk bersama. Kalau kelihatan wajahnya cemberut, nanya, ada apa guys? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Tapi sekarang susah kita mau ngelihat wajah orang cemberut. Kenapa? Pakai masker. Ustadz kok nggak pakai masker? Nggak ikut protokol kesehatan. Dari tadi masker nggak dilepas. Nih. Supaya apa? Jangan ada percik-percikan. Abdul Somad tidak ikut protokol kesehatan. Nih. Kenapa nggak dipasang di mulut? Kalau dipasang di mulut, nanti di layar itu wajahnya nggak jelas. Orang berbisik, apa iya nih Abdul Somad? Perasaan enggak. Jadi semua percikan-percikan itu mesti dihilangkan dengan apa? In ja'akum fasiqun. Kalau datang orang bawa berita binaba'in fatabayyanu. Tabayyun dari kata bayan, dari kata tabyin, dari kata tabayyun, artinya jelas. Karena sekarang banyak yang jelas tidak jelas, yang sudah jelas dibuat tidak jelas, karena ada orang-orang yang cari makannya dari tidak. Kalau jelas dia nggak dapat makan, maka dia sengaja membuat yang jelas menjadi tidak jelas. Supaya apa? Supaya orang salah paham. Karena kalau orang paham dia nggak makan, dia makannya dari orang gagal paham. Makanya ceramah saya alhamdulillah sampai hari ini semuanya terbuka, tidak ada yang tertutup, bisa diakses. Jangan tonton dari video yang sepotong-sepotong, tonton dari A sampai Z, dari awal sampai akhir di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Dan tausiah saya itu pakai poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Malam ini akan saya sampaikan 4 poin. Supaya apa? Supaya yang anak-anak sekolah, kuliah biasa membuat kesimpulan. Dan intel-intel laporannya tepat, nggak salah. Bahwa poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah jaga jamaah. Jamaah sholat sudah melimpah ruah sampai masjid nggak muat, sampai anak muda naik ke atas atap. Jamaah ibu-ibu melimpah ruah sampai ke belakang. Tapi jamaah mengentaskan kemiskinan, jamaah mengentaskan ekonomi umat. Masalah sholat diperdebatkan antara kaki kelingking ketemu apa enggak, nempel apa enggak, capek deh. Masalah kaki celana ke atas ke bawah dipotong apa tidak, khilafiyah. Ada yang kita sepakat, apa dia? Ketika tetangga kelaparan maka kita tidak sempurna keislaman. Tidak ada khilafiyah tentang itu, betul? Tapi di Garut semua sudah terselesaikan. Tadi datang anak muda membawa sendal dan sepatu, ngasih tahu, hai Ustadz Abdul Somad, ini program dari Garut, sendal dan sepatu dari kulit lembu asli Pak Ustadz. Dalam hati saya, betul. Dan satu sepatu ini akan membantu hasilnya untuk pondok-pondok pesantren yang tidak mampu. Hebat apa tidak hebat nih Garut? Hebat, produknya jalan. Orang sibuk sekarang kena PHK, dirumahkan akibat dari COVID. Berharap COVID selesai dengan 2 kali vaksin. Ibunya datang, Omikron. Tidak pernah selesai. Tapi orang Garut tidak sibuk memikirkan itu. Dia berpikir bagaimana supaya pondok pesantren terbantu, bagaimana supaya orang tidak dapat kerjaan punya kerjaan. Akhirnya tetap makan sapi, kulit sapinya dibawa ke pabrik buat sepatu, hasilnya tidak dinikmati sendiri. Dan tanah yang subur, cantik, indah ditanami kopi,
kopinya dijual, minta endorse sama Ustadz Somad. Saudaraku dimanapun berada, kabar gembira bagi penikmat kopi, minumlah kopi dari, selama ini dari kecil saya, yang tahu saya Garut ini cuman dodol. Ternyata sendalnya, sepatunya, jaket